Podcast Bahasa Indonesia di episode ke-6. Jadi yang sebelumnya benar di episode ke-5. Dan saat ini saya sebenarnya tidak tahu apakah waktu luang yang saya gunakan saat ini akan tidak diinterupsi atau akan sampai saya bisa menyiapkan 3 episode terakhir dari season yang ke-12 atau ke-11 ini, karena memang pada dasarnya saya sudah cukup lama mendapatkan waktu luang ini sebelumnya, dan saya sudah membuat 2 konten seperti biasa, yaitu konten yang saya tidak mengharapkan hasilnya karena berhubungan dengan kehidupan setelah kita sudah tiada, dan konten di channel utama saya yang berupa siaran langsung agar saya tidak perlu memproses dan mengunggahnya. Jadi yang pada dasarnya sebagian besar sudah saya ceritakan kemarin, dan sebenarnya saya ingin menceritakan banyak hal yang kemarin dalam bahasa Indonesia juga, namun terkadang hal tersebut karena sudah cukup lama saya lewatkan, jadi sudah tidak terlalu ingat, karena memang saya juga harus menuliskan secepat mungkin agar tidak semakin terlupakan hal yang baru saya pelajari hari ini. Yang karena memang setiap akhir pekan saya, sebelum akhir pekan di hari terakhir kerja, saya selalu mencoba untuk menceritakan hal yang saya dapatkan di tempat yang memang harus saya kunjungi setiap pekannya, dan saya juga biasanya menceritakan berbagai hal di apa yang saya lakukan di akhir pekan, sekalian menuliskan hal tersebut, meskipun pada dasarnya hal tersebut masih belum benar-benar dapat membuat akhir pekan saya menjadi sesuatu yang paling produktif ataupun efektif ataupun menyenangkan, ataupun karena memang ya saya sebagian besar memang waktu yang saya habiskan kurang lebih sama di akhir pekan dan di hari kerja, karena memang pada dasarnya saya hanya selalu berdiam diri di rumah dan mencoba untuk menghabiskan waktu mungkin untuk sesuatu yang tidak penting. Itulah sebabnya saya berusaha untuk mencoba melakukan hal ini sebanyak mungkin agar saya merasa bahwa waktu yang saya luangkan di rumah menjadi sesuatu yang bermakna, meskipun pada dasarnya ketika saya melihat konten yang sudah saya unggah tentunya masih belum memiliki penonton sesuai dengan ekspektasi saya, tapi saya masih terus berusaha bersabar dan bersyukur agar semoga pada akhirnya atau suatu saat nanti di masa depan konten tersebut benar-benar dapat berguna untuk orang lain. Jadi ya seperti itulah. Jadi artikel ini sedikit lebih pendek mungkin dibandingkan artikel sebelumnya karena hanya terdiri dari 2 paragraf. Jadi mungkin saya akan coba bacakan di menit ke-5 saja, tidak di menit ke-3 seperti sebagian besar artikel yang terdiri dari 3 paragraf sepertinya. Dan artikel ini tentunya masih ditulis lebih dari 4 tahun yang lalu, ketika saya mungkin baru saja mendapatkan pekerjaan utama saya setelah lulus kuliah sarjana. Meskipun pada saat itu saya mungkin masih belum terlalu memiliki banyak teman atau sudah mulai merasa nyaman dengan teman yang baru, karena tentunya ketika saya diterima tentunya saya menjadi salah satu yang mungkin pertama mendapatkan pekerjaan di tempat tersebut, karena memang saya lulus lebih cepat daripada sebagian besar orang, meskipun pada dasarnya jika mencoba di tempat yang lebih baik tentunya lebih banyak akan lebih memiliki banyak teman, karena memang pada dasarnya sebagian besar yang lulus dengan kecepatan yang sama dengan saya pada dasarnya lebih pintar mungkin daripada saya, khususnya dalam mencari pekerjaan. Itulah sebabnya di tempat yang memang sedikit lebih mudah saya masih belum mendapatkan teman yang sudah saya kenal sebelumnya, sampai setelah sebagian besar yang lebih lama lulus kuliah sarjana daripada saya sudah lulus juga, karena memang cuman berbeda beberapa bulan saja, dan banyak dari mereka yang tentunya di tempat yang sama seperti saya. Dan meskipun pada saat itu saya sudah memiliki teman baru mungkin yang cukup nyaman, jadi ya seperti itulah. Memang terkadang
juga merasakan keasingan tersebut, yang tentunya mungkin setiap orang tidak memiliki adaptasi yang sama dengan saya, karena memang saya mungkin merupakan orang yang cukup lama untuk beradaptasi dalam hal mendapatkan teman baru, karena memang saya merupakan orang yang cukup atau sangat introvert mungkin. Jadi ya seperti itulah. Jadi judul artikelnya adalah paling cukup stres. Seperti yang dikatakan saya pada artikel sebelum ini, teknologi memang memegang peranan paling penting dan berharga dalam dunia ini. Akan tetapi hal tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu yang mudah, melainkan sesuatu yang sangat sulit karena mencakup ilmu yang paling dasar, yaitu matematika. Sebagian besar orang tentu tidak terlalu menyukai pelajaran ini, terlebih jika sudah masuk ke dalam sesuatu hal yang cukup sulit untuk dipikirkan. Akan tetapi, beberapa orang sangat menyukai hal ini hingga mereka dapat dikatakan sebagai orang yang cukup pintar. Selain itu, kepintaran tersebut tidaklah mudah untuk diraih semua orang dan juga memiliki beberapa dampak kepada yang berkepanjangan terhadap orang yang terlalu mendalaminya. Sebagian besar orang yang mendalami pasti pernah mengalami stres yang cukup berkepanjangan sehingga menyebabkan beberapa rambutnya memutih. Memang cukup disayangkan ketika hal yang sangat sulit ini tidak terlalu dihargai. Oleh karena itu, tidak ada yang memaksa kita untuk terlalu memikirkan sesuatu, dan sebagai orang yang sudah terlanjur berkecimpung dalam dunia ini harus dapat menyeimbangkan dengan menghibur diri dengan menjadikan suatu hobi. Jadi ya, alasan saya menulis artikel ini karena saya menyadari bahwa beberapa teman saya yang khususnya yang cukup pintar atau yang lebih pintar daripada saya, sebagian besar memang memiliki banyak uban, meskipun mereka masih cukup muda tentunya. Tidak, karena memang saya juga tidak tahu, ketika kita memikirkan hal terlalu berat, terkadang kita juga secara tidak langsung menua secara lebih cepat. Karena memang jika kita berbicara mengenai orang yang tidak terlalu banyak pikiran, tentu rambutnya baru akan memutih ketika memang pigmen dalam rambutnya sudah benar-benar habis, seperti umur lebih dari setengah abad. Dan itulah sebabnya memang ada beberapa faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua. Namun jika kita berbicara mengenai rambut yang tidak benar-benar hitam namun tidak benar-benar putih semuanya, itu terkadang merupakan suatu hal yang disebabkan oleh kehidupan yang mungkin mereka jalani beberapa tahun ini, yang pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang baik untuk memikirkan hal terlalu berat. Namun ya, kita hanya bisa mensyukuri karena memang hal tersebut tentunya tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan. Namun memang secara penampilan hal tersebut memang bukan merupakan sesuatu yang baik untuk terus dilakukan. Jadi itulah sebabnya, termasuk diri saya sendiri tentunya, saya juga memiliki banyak hal tersebut karena mungkin selama ini, atau mungkin saya sebenarnya memikirkan banyak hal di luar dari sesuatu yang sulit. Itulah sebabnya saya memang tidak sepintar mereka, namun mungkin memiliki jumlah penuaan yang cukup sama. Jadi itulah sebabnya saya mencoba untuk merepresentasikan apa yang saya pikirkan, agar saya tidak semakin stres memikirkan suatu hal yang mungkin tidak terlalu penting. Sekian yang dapat saya katakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.